Halo Skipper, jumpa lagi dengan saya Om Ferry. Pada video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara pembuatan DIY reaktor CO2 menggunakan botol pupuk cair yang seperti ini ya kawan-kawan. Nah bentuknya ini. Nah di samping saya akan membuat tutorial pembuatan reaktor, saya juga akan mereview sebuah produk yakni lili pip berbahan dasar stainless seperti ini ya kawan-kawan. Nah ini milik kawan saya Rangga Nugraha, owner dari Kawan Aquascape. Nah di samping produk ini harganya sangat terjangkau, yang saya suka ialah kita bisa custom. Jadi kita tinggal bilang ukuran dari tank kita, panjang tingginya berapa, kemudian kita sampaikan ke ownernya, maka ownernya akan merekomendasikan ukuran yang sesuai. Nah ini punya saya sudah sesuai, ini ukuran 50 kali 30 itu. Lalu untuk packagingnya ya kawan-kawan, nah ini yang saya suka juga. Nah ini sangat bagus sekali. Di sini tertulis Kawan Aquascape, ini logo brandnya. Nah di dalam paket pembelian ini kita akan mendapatkan, nah ini saya memilih model yang biasa. Nah ini satu pasang lili pip inflow dan outflow. Kemudian ini ialah holder akrilik yang seperti ini ya kawan-kawan. Nah itu holder akrilik. Kemudian ini dop kaca. Ini biasanya dipakai ketika tank kita ada frame-nya atau ada listnya bagian atas. Tuh kawan-kawan. Nah untuk link pembelian akan saya sertakan lengkap di deskripsi. Jika kawan-kawan ingin langsung saja dicek kicrot ke linknya. Oke langsung saja kita praktekkan video pembuatan DIY reaktor CO2 menggunakan botol pupuk cair. Oke, bahan pertama yang kita butuhkan ialah bekas botol pupuk cair ukuran 250 ml. Ini bekas pupuk cair One Reset, cari yang warna bening ya kawan-kawan. Bahan selanjutnya ialah pipa bening yang salah satu ujungnya sudah dibengkokkan. Nah untuk cara pembengkokan pipa ini kalian bisa cek videonya, ada di sini linknya di pojok kanan atas. Kemudian sedikit pipa bening, ini antara 15-20 cm. Lalu bekas pupuk cair ukuran 500 ml. Ini dulu juga pernah saya buat untuk DIY floating fish feeder. Nah untuk linknya ada di pojok kanan atas. Lalu ada sok pipa bening. Kemudian konektor T ukuran pipa bening juga, 1 pieces. Lalu lem super glue. Kemudian sedikit selang CO2. Nah ini selang CO2 yang agak tebal ya kawan-kawan, bukan selang air rotor. Kemudian lakban, warnanya terserah. Lalu amplas, bisa kertas bisa kain, ini ukurannya 400. Jadi kita butuh yang halus untuk mengamplas bagian dalam baling-baling. Lalu bahan yang terakhir ialah lem bakar. Kita masuk ke langkah yang pertama, yaitu kita mengambil sebagian dari tutup. Nah ini kita ambil yang ada dratnya saja sebagai estetika. Nah seperti ini ya kawan-kawan. Nah karena pipa bening ini sangat longgar sekali ya kawan-kawan, maka kita membutuhkan sebuah sok. Nah seperti ini. Nah ini kita masukkan ke dalam tutupnya sini, lalu nanti kita encepkan ke dalam tutup botolnya. Namun sebelum itu kita bersihkan dulu sekat bagian dalam dari sok ini agar nanti pipa beningnya bisa masuk sampai tembus. Oke seperti ini, sampai bersih bisa menggunakan gunting atau cutter.
Lanjut ke langkah berikutnya, yaitu pemasangan pipa bengkok jalur inflow dari reaktor CO2. Terlebih dahulu kita tandai dengan menggunakan spidol untuk potongannya. Kita tandai, kemudian kita potong sesuai dengan tanda spidol tadi. Nah, agar pipa ini bisa menempel sempurna di bodi botol, maka kita lakukan pengamplasan agar bentuknya bisa melengkung sesuai dengan lengkungan botol. Nah, seperti ini. Untuk sisanya kita bersihkan menggunakan cutter. Oke, bisa dilihat dia bisa menempel sempurna di botol. Kita lanjut ke langkah berikutnya, yaitu pemotongan bagian dasar botol. Ini saya menggunakan lakban agar potongannya lurus. Nah, ini pertama kita gergaji, lalu kita teruskan dengan gunting. Nah, tujuan kita potong agar bagian dasar nanti bisa kita balik untuk ditancapkan kembali ke bodi sehingga bisa menutup sempurna. Oke, hasilnya seperti ini. Langsung saja kita coba tancapkan. Ini karena bagian dasarnya lebih oval, melengkung, sehingga dia bisa langsung masuk magles dan pas di bodi botol seperti ini. Kita lanjut ke langkah berikutnya. Sebelum melakukan penempelan bagian pipa inflow terlebih dahulu, ini kita tandai, kemudian kita lubangi. Ya, di situ saya menandai yang bagian spidol adalah bagian luar. Jadi lubangnya usahakan di bagian dalam dari garis. Ini saya menggunakan solder. Kemudian saya ratakan dengan amplas. Nah, ini usahakan tidak ada lebih di bagian dalam ya kawan-kawan, agar tidak mengganggu rotasi dari baling-baling. Jadi harus benar-benar rata yang di bagian dalam. Yang di bagian luar tidak masalah, dan jerawat-jerawatnya. Kemudian untuk pipanya ini kita potong sesuai kebutuhan ya kawan-kawan. Jadi dia 3 cm atau 2 cm ke arah bawah. Jadi tidak terlalu panjang agar tidak makan tempat ketika kita aplikasikan ke dalam tank. Kita lanjut ke langkah berikutnya, yaitu penempelan menggunakan lem super glue. Nah, ini saya menggunakan kapas untuk ganjelnya saja ya kawan-kawan, agar lebih mudah dalam proses pengeleman. Nah, ini kita lem, memutar. Kemudian kita taburi dengan serbuk bekas amplasan atau bekas potongan dari pipa bening agar lebih kuat. Nah, untuk pipa inflow ini pemasangannya harus berada di samping seperti ini agar bisa memutar baling-balingnya. Jadi jangan di tengah ya kawan-kawan, harus di samping seperti ini. Lanjut ke langkah berikutnya, yaitu pembuatan penahan dari pipa inflow agar pipa inflow-nya ini semakin kuat, tidak mudah copot. Agar bisa pas dan menempel, untuk kedua sisinya ini kita amplas, kita lengkungkan sesuai dengan sisi masing-masing. Jadi ada sisi yang ke bodi botol, ada sisi yang ke pipa inflow. Ini kita amplas sesuai dengan sisinya.
ke langkah berikutnya, yaitu pembuatan baling-baling. Nah, untuk rumah baling-balingnya saya menggunakan konektor. Nah, di sini saya potong sekitar 1 cm lebih sedikit ya, atau selebar dari pipa bening. Ini kita butuh 2 buah baling-baling, jadi kita potong 2. Kemudian kita amplas dan kita luruskan kedua dari rumah baling-baling ini. Nah, agar potongan dari konektor ini bisa berputar, maka untuk bagian dalamnya harus kita longgarkan, yakni dengan cara kita amplas, yakni menggunakan spidol, kemudian kita amplas bagian dalamnya. Oke, hasilnya akan seperti ini. Selesai proses pengamplasan. Nah, ini harus lurus dua-duanya. Kita coba masukkan ke dalam pipa bening. Nah, dia sangat longgar sekali sehingga ini mempermudah dalam rotasi baling-balingnya ya kawan-kawan. Nah, dia longgar sekali di situ dan sudah pasti akan bisa berputar. Kita lanjut ke langkah berikutnya, yaitu pembuatan baling-balingnya. Nah, di sini saya menggunakan bekas botol pupuk cair 500 ml. Nah, ini karena agak tebal. Nah, kemudian kita ukur selebar dari rumah baling-baling yang sudah kita potong tadi. Nah, ini kita bikin untuk yang bagian atas atau baling-baling bagian atas ini terdapat 8 sirip atau 8 baling-baling. Untuk baling-baling yang kedua itu terdapat 4 sirip. Nah, jadi kita sesuaikan saja lebar siripnya dengan rumah baling-baling dan diameter botol. Nah, agar nanti ketika proses pengeleman dia bisa mencengkram kuat, maka salah satu ujung dari sirip tadi kita lipat, yakni selebar sekitar 2 mili atau 3 mili. Nah, ini sebagai kakinya ya nanti kawan-kawan. Nah, seperti itu kita lipat salah satu ujungnya agar nanti lemnya bisa mencengkram kuat di rumah baling-balingnya. Terlebih dahulu sebelum kita lem, kita amplas dulu agar lemnya juga semakin merekat. Oke, hasil akhir dari pengeleman baling-balingnya adalah seperti ini ya kawan-kawan. Jadi ini untuk yang bagian atas terdapat 8 sirip. Untuk yang bagian bawah dia 4 sirip. Ini sangat kuat sekali ya kawan-kawan. Kemudian kita bersihkan bagian-bagian yang jerawat. Oke, setelah itu kita coba tes dengan cara meniup. Nah,
Nah, dia berputar berarti otomatis nanti di dalam tabung akan berputar. Karena dengan angin saja dia sudah berputar, apalagi dengan dorongan air. Kita lanjut ke langkah berikutnya, yaitu pemotongan sirip, ujung-ujung sirip agar bisa masuk ke dalam botol atau tabung reaktor. Nah, ini harus kita ukur dengan menandainya di setiap ujung menggunakan spidol. Kita lanjut ke langkah berikutnya, yaitu pemotongan ring pemisah antar baling-baling. Nah, ini kita potong sisa konektor tadi seukuran 3-5 mili. Ini untuk pemisahnya kita butuh 2 yang ukuran 3-5 mili. Kemudian satu lagi untuk yang konektor shock tadi kita potong juga. Nah, ini segini. Nah, yang sisanya ini nanti kita pakai untuk menahan baling-baling bagian bawah. Kemudian untuk pipa bagian dalam ini kita ukur seperti ini. Kemudian kita potong sekitar 2 cm ke dalam. Jadi dia lebih pendek 2 cm dari dasar botol. Oke, kita coba rakit dulu untuk rangkaian ini. Nah, untuk di bagian ini yang harus diperhatikan ya kawan-kawan adalah baling-baling bagian atas ini harus sejajar dengan lubang dari pipa inflow reaktor. Nah, itu kuncinya agar baling-baling atas ini berputar dan terdorong air dari inflow. Ini harus sejajar, harus lurus ya kawan-kawan. Kita lanjut ke langkah berikutnya, yaitu pemasangan selang CO2. Nah, di sini saya menggunakan solder untuk melubanginya. Kemudian untuk memperlebar saya menggunakan gunting yang saya undur-undur. Seperti itu. Usahakan tidak ada lebih di dalam ya kawan-kawan. Jadi untuk lubangnya ini tepat di lengkungan bagian atas sehingga tidak mengganggu flow atau putaran dari baling-baling. Nah, usahakan juga jangan terlalu panjang agar tidak membentur sirip baling-baling. Oke, untuk selangnya sudah terpasang. Kita lanjut ke langkah berikutnya, yaitu pengeleman bagian baling-baling. Nah, ini sengaja saya percepat karena ini durasinya sudah cukup lama ya kawan-kawan. Bagian pengeleman ini sengaja saya percepat. Nah, terlebih dahulu kita ukur dulu untuk ring bagian atasnya ini ya. Jadi itu sebagai batas atas dari baling-balingnya. Nah, seperti itu. Kemudian setelah pas untuk ring bagian atas ini, nah agar untuk proses pengelemannya tidak jembret, maksud saya tidak melebar, tidak merembet ke samping atau mengganggu flow dari baling-balingnya, maka kita amankan dulu menggunakan lakban. Nah, sehingga nanti lemnya tidak akan melebar ke samping. Nanti lebihnya tinggal kita amplas sehingga flow-nya akan tetap lancar untuk baling-balingnya.
pemasangan ring bagian atas sudah selesai. Kemudian kita pasang ring kedua, yakni pembatas antar baling-baling. Nah, di sini yang perlu diperhatikan ya kawan-kawan, untuk jarak antar ring ini jangan terlalu mepet dengan baling-balingnya. Jadi harus ada space sekitar 2 mili. Jadi atas bawah ini harus ada 2 mili. Jadi totalnya jaraknya ada 4 mili. Jadi baling-balingnya bisa otok-otok, bisa ke atas ke bawah gitu kawan-kawan. Kalau terlalu mepet dia tidak akan bisa berputar. Kita lanjut ke langkah berikutnya, yaitu penempelan baling-baling ke dalam botol reaktor. Nah, seperti ini. Nah, untuk bagian atas ini, menghindari kebocoran, kita gunakan lem bakar. Kemudian langsung kita tancapkan ke dalam tabung reaktor atau botol. Nah, ini kita pasang dulu bagian dasarnya untuk meluruskan ya kawan-kawan. Nah, di situ nanti kita lihat di bagian dasar. Dan yang bagian atas ini kita tancapkan juga untuk pembatas bagian atas agar nanti bisa kuat. Lalu kita dorong dengan menggunakan pinset seperti ini, lalu kita pukul pelan-pelan secara memutar agar dia bisa meleset masuk. Nah, itu bisa lurus seperti itu ya kawan-kawan. Kita luruskan dengan bagian dasar dari botol. Nah, ini sudah dipastikan dia akan lurus, tidak miring untuk pipa bagian tengah. Lalu setelah itu kita lem dengan menggunakan super glue. Nah, untuk bagian dasar ini langsung kita masukkan saja, tidak perlu kita lem. Tujuannya agar nanti ketika kita maintenance bisa lebih mudah untuk melepasnya. Lanjut ke langkah berikutnya, kita siapkan 2 buah selang sepanjang 5 cm. Ini sebagai konektor untuk reaktor CO2 DIY ini ke kanister dan ke lili pip kita, sehingga nanti lebih mudah dalam proses pemasangan di aquascape kita. Lanjut ke langkah berikutnya, yaitu pemasangan bubble counter. Di sini saya menggunakan tabung infus, nah, seperti ini. Oke, reaktor CO2 siap kita uji coba. Oke, sampailah kita pada langkah yang terakhir, yaitu uji coba. Langsung saja kita tancapkan di bagian outflow dari kanister. Oke, kemudian kita isi air di bagian pintu kanister sampai airnya keluar dan memasuki tabung reaktor CO2 DIY. Nah, itu bisa dilihat sampai penuh. Sampai airnya masuk ke dalam bubble counter juga. Kemudian langsung kita tancap ke CO2. Jangan lupa menggunakan check valve ya kawan-kawan. Nah, setelah itu kita tancapkan lili pip, produk dari kawan aquascape yang sangat apik sekali ini ya kawan-kawan, dari stainless, ganteng sekali. Nah, kita
kita setel dulu untuk bubble counternya. Nah, ini terserah kawan-kawan, dan ini cocok sekali untuk CO2 DIY seperti pisau tragul yang low pressure tentunya ya kawan-kawan, karena dia langsung masuk ke dalam reaktor tanpa perlu menembus keramik. Oke, ini adalah saat yang mendebarkan. Kita colok ke listrik, mudah-mudahan berjalan lancar. Dan untuk reaktor CO2-nya berputar ya kawan-kawan, di situ paling-paling atas dan bawah. Di sini untuk reaktor CO2 saya nyatakan berhasil dengan sempurna. Baik kawan-kawan, demikian video tutorial dari saya hari ini. Apabila dirasa bermanfaat, maka tekan tombol like, tekan tombol subscribe, dan komen di bawah apabila ada video yang ingin ditanyakan. Ikuti terus update terbaru dari channel ini. Jangan lupa bahagia, tetap semangat, dan terus berkarya. Sampai jumpa.